Assalamualaikum anak-anak semua. Kangen nggak sama Ibu? Ya, kita jumpa lagi ya pada hari ini belajar bahasa Indonesia. Kesempatan ini, Ibu akan memberikan kalian kisi-kisi ujian bahasa Indonesia. Kan nggak lama lagi loh ujian. Perhatiin ya baik-baik. Nah, yang pertama, kan nomor ujian soal itu ada 40. Kisi-kisi pun ada 40. Jadi setiap nomor itu perhatikan baik-baik ya. Yang nomor 1 di situ dikatakan disajikan data hasil percobaan, peserta didik dapat menentukan simpulan dengan tepat. Nah, kalian kan pernah tuh ya belajar tentang hasil percobaan. Tentukan deh tuh simpulannya. Yang nomor 2, disajikan kutipan teks pidato persuasif. Ingat nggak persuasif? Peserta didik dapat menentukan tema pidato tersebut. Bisa dong? Nomor 3, disajikan teks pidato persuasif. Peserta didik menentukan bagian ajakan dengan tepat. Kata ajakannya yang mana? Tentukan dari kalimat tersebut ya. Selanjutnya, nomor 4, disajikan teks pidato persuasif. Kalian tentukan makna bidang ilmu yang terdapat dalam teks pidato tersebut. Makna kata bidang ilmu. Nah, yang nomor 5, disajikan teks pidato persuasif. Peserta didik dapat menentukan amanat. Amanat itu apa? Amanat itu adalah pesan yang disampaikan dalam pidato itu apa. Nomor 6, disajikan kutipan teks cerpen. Ingat kan cerpen? Peserta didik dapat menentukan latar waktu teks cerita pendek tersebut. Nah, latar waktu lah, kenal ya. Selanjutnya, nomor 7, disajikan teks cerpen bagian resolusi. Peserta didik dapat menentukan bagian teks cerpen tersebut dengan tepat. Resolusi cerpen itu yang mana? Pilih. Ciri-ciri resolusi masih ingat ya? Oke. Nomor 8, disajikan kutipan teks cerpen. Peserta didik dapat menentukan kata ekspresif dalam cerita pendek. Nah, kata-kata yang ekspresif gitu ya, yang penuh perasaan. Nomor 9, disajikan kutipan teks tanggapan. Peserta didik dapat menentukan informasi yang tersirat. Nah, makna yang tersirat, informasi yang tersirat itu apa? Yang tidak tertulis. Lanjut, nomor 10, disajikan beberapa kalimat teks tanggapan. Peserta didik dapat menentukan kalimat pujian dengan tepat. Tanggapan, terus di situ ada memuji, pujian. Pastinya kamu bisa dong. Nomor 11, disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat menentukan 2 kata tidak baku dengan tepat. Nah, kata yang tidak baku ada 2. Pilih yang baku, yang mana yang tidak baku, yang mana. Pilih yang tidak baku ya. Nomor 12, disajikan sebuah kalimat yang tidak efektif. Peserta didik dapat memperbaiki menjadi kalimat efektif dengan tepat. Nah, memperbaiki kalimat yang tidak efektif. Kamu juga pernah itu. Nomor 13, disajikan kutipan teks diskusi atau paragraf. Peserta didik dapat menentukan kalimat yang berisi argumen pendukung. Nah, argumen pendukung itu yang mendukung kalimat pertamanya ya. Nomor yang 14, disajikan teks diskusi. Peserta didik dapat menentukan 2 kalimat
yang berisi penolakan dalam teks dengan tepat. Artinya yang kontra, tidak sesuai. Nomor 15, disajikan teks diskusi 2 paragraf. Peserta didik dapat merangkum kedua teks tersebut dengan tepat. Merangkum dari 2 teks paragraf. Nomor 16, disajikan kutipan dan teks cerita inspiratif. Peserta didik dapat menentukan perbedaan strukturnya dengan tepat. Ingat, baca buku lagi yang paling terakhir itu cerita inspiratif. Ada struktur, perbedaan struktur dengan tepat. Nomor 17, disajikan kutipan dan teks cerita inspiratif. Peserta didik dapat menentukan bukti latar tempat dengan tepat. 18, disajikan 2 kutipan dan teks cerita inspiratif. Peserta didik dapat membandingkan tema kedua kutipan dengan tepat. Cerita teks inspiratif, buka buku lagi ya, yang terakhir kemarin kita pelajari, silakan. Nomor 19, disajikan 1 paragraf teks berita sederhana. Peserta didik dapat menentukan isi teks berita dengan tepat. Teks berita sederhana ya. Nomor 20, disajikan 1 paragraf teks berita bagian isi. Berita yang terdiri dari 4 kalimat. Nah, kalian diharapkan bisa menentukan unsur berita mengapa dalam teks tersebut. Nomor 21, disajikan teks iklan layanan masyarakat. Peserta didik dapat menentukan maksud iklan tersebut dengan tepat. Kalian diharapkan menentukan maksud iklan tersebut, apa maksudnya atau tujuannya. Nomor selanjutnya, 22, disajikan teks iklan yang dirumpangkan, yang dikosongkan. 1 kalimat. Nah, kalian diminta melengkapi dari teks iklan tersebut. Pilih jawaban yang paling tepat. Nomor 23, disajikan teks puisi. Peserta kalian bisa menentukan lirik yang bermajas. Bermajas itu apa? Majas itu adalah bermajas itu adalah makna kias, perumpamaan. Contohnya banyak, ada metafora, ada personifikasi, dan lain-lain. Ya, ingat ya, nomor 24. Disajikan teks puisi peserta didik, kalian atau peserta didik dapat menentukan suasana dalam puisi dengan tepat. Nah, kalau puisi itu kan ada suasana tuh, ada suasana sedih, riang, dan sebagainya. Nah, puisi tersebut bagaimana suasananya? Tentukan. Selanjutnya, disajikan kutipan teks eksplanasi. Ingat ya, eksplanasi itu apa yuk? Terdapat kesalahan penggunaan tanda baca. Kalian diminta menentukan kesalahannya yang mana yang tepat. Gitu. Nomor 26, disajikan kutipan teks ulasan. Peserta didik dapat menentukan keunggulan teks ulasan. Nah, kalian diminta untuk menentukan keunggulan teksnya. Keunggulannya apa? Nomor 27, disajikan teks persuasif 1 paragraf. Kalian diminta menentukan pernyataan saran. Kata saran seperti apa? Kita pernah juga belajar ya. Yang ke nomor 28, disajikan 1 paragraf teks eksposisi, peserta didik dapat menentukan informasi tersurat. Nah, kalau tersurat itu beda dengan tersirat. Kalau tersurat itu tertulis di dalam teks. Selanjutnya, 29, disajikan kutipan teks drama, di dalamnya terdapat makna simbol. Nah, kalian diminta untuk menyebutkan, menunjukkan teks makna simbol itu. Selanjutnya, disajikan teks drama yang dirumpangkan, yang dikosongkan. Peserta didik dapat menentukan petunjuk lakuan yang sesuai dengan teks tersebut. Nah, gerakan lakuan itu maksudnya gerakan yang diminta pada saat mengucapkan kata itu bagaimana. Nomor 31,
Disajikan sebuah teks deskripsi, peserta didik dapat menunjukkan ciri umumnya dari segi tujuan komunikasi. Nomor 32, disajikan 2 teks cerita fantasis, bagian orientasi. Nah, kalian tahu ya, cerita fantasi itu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi, koda. Bagian orientasi yang mana gitu. Selanjutnya, disajikan teks prosedur yang acak, peserta didik dapat menyusun sesuai urutan yang tepat. Teks prosedur itu adalah susunan tata cara melakukan sesuatu. Nah, kamu menyusun dengan baik, secara urutan yang tepat. Selanjutnya, disajikan kutipan teks fabel, peserta didik dapat menentukan konflik dengan tepat. Konflik. Nomor 35, disajikan kutipan teks surat pribadi. Ingat ya, surat pribadi, peserta didik dapat menemukan informasi yang sesuai dengan isi surat. Nomor 36, disajikan kutipan teks laporan hasil observasi. Peserta didik menentukan simpulan teks tersebut dengan tepat. 37, disajikan 2 bait syair. Peserta didik dapat menyimpulkan isi syair tersebut dengan tepat. Nomor 38, disajikan teks laporan. Peserta didik dapat menentukan ide pokok dengan tepat dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Ide pokok, ingat ide pokok. Nomor 39, disajikan teks laporan percobaan yang dilumpangkan 2 bagian. Peserta didik dapat melengkapi dengan konjungsi yang tepat. Nah, konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah kata penghubung atau kata sambung. Nomor 40, disajikan teks laporan percobaan yang dirumpangkan 2 bagian, peserta didik dapat melengkapi dengan konjungsi yang tepat. Kalau yang nomor 39, dengan konjungsi yang tepat, dirumpangkan, sama ya kalau begitu ya. Tapi ya lihat aja soalnya nanti, kalian bisa membedakan. Nah, itulah 40 kisi-kisi untuk ujian. Semoga kalian bisa mempelajari dengan baik, mengingat dengan baik, sehingga kamu bisa menyelesaikan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.